BUMD ini yang hari ini sedang berjalan kan memiliki core bisnis yang nyata, Mas. Kegiatan usahanya sudah nyata dan sudah bertahun-tahun dilakukan. Secara logika, persoalan-persoalan yang dihadapi, tantangan, terus potensi, seharusnya sudah diketahui karena orang-orangnya juga itu-itu aja. Ya. Gitu kan. Artinya seharusnya BUMD lebih mudah untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Emawar balik lagi di podcast Suara Rakyat. Kali ini sama Vanhar kita bakal ngomongin soal tulang punggungnya perekonomian daerah. Jadi kan kalau kita bicara soal perekonomian daerah itu kan pasti ada sektor yang jadi sandaran gitu kan. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal tulang punggung perekonomian daerah, Vanhar gak bisa jelasin sendiri ke kamu. Karena kan aku gak begitu pinter ya Mawar ya. Makanya Vanhar sudah ditemenin sama anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Mas Multazamud Zikri, Mas Betul. Azam ya. Mas, kita bicara soal tulang punggung perekonomian daerah. Itu kan pajak jelas. Warga negara yang baik taat bayar pajak. Taat bayar pajak. Itu jargon yang Vanhar dengar dari kecil ya kan. Orang bijak taat bayar pajak gitu kan. Tapi selain itu, idealnya kan ada lini-lini bisnis milik daerah gitu kan yang bisa. BUMD di Jatim ada berapa Mas? Ada 9 BUMD. Wah banyak ya? Banyak. Oke, apa aja tuh Mas? Pertama, ini yang paling Profit. profit lah ya. Asik. Ada Bank Jatim. Oh ini yang paling cuan ya? Paling cuan. Nomor 2 se-Indonesia. Nomor 2 Nomor 2 se-Indonesia. se-Indonesia. Dan yang bisa ngalahin cuman Bank Jabar Banten, BJB. Iya. Harus gabung dulu 2 provinsi, baru bisa ngalahin ngalahin. Bank Jatim. Oke. Artinya kan kalau berbicara kekokohan kita masih kokoh lah Bank Masih Jatim. kokoh, asik. Lalu? Yang kedua ada BPR, ini masih dalam sektor perbankan juga. Oke. Bank Perekonomian Rakyat. Oke, Bank UMKM ya? Bank UMKM. Bank Kalau UMKM. sebelumnya namanya Bank Perkreditan Rakyat. Oh. Nah, di tahun 2025 baru berubah nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Oke, Nah, ini yang sedang kita dorong untuk bisa menjadi pesaingnya Bank Jatim. Wih, dimunculkan pesaing dari dalam. Ini nggak ada lagi yang bisa ngelawan soalnya dari luar ya. Ya kira-kira kan harus begitu. Iya, dipecah segmennya. Oke. Ini bukan persoalan kita sombong ya, bukan. Iya. Tapi kan kita kan harus ya kalau agar sesuatu ini bisa maju, Mas harus dicarikan pesaing. Harus betul. ada tekanan. Betul. Kalau tidak ada tekanan ya harus kita ciptakan tekanan. Iya. Nah, BPR harapan kita dengan segmen yang ya hampir sama lah kira-kira. Oke. Harus bertarung. Oke. Nah, begitu bertarung lah, ya minimal Bank Jatim ini harapan kita lebih naik lagi. Lebih take off kan. lagi. Di bawahnya BPR siap BPR ngejar nempel. terus. Wow, Nah. seru sih kalau terwujud ini seru banget sih. Oke, ada Bank Jatim, ada BPR. Lalu Ada lagi namanya Petrogas Jatim Utama. Petrogas Jatim Utama, PJU. PJU. PJU ini bergerak di bidang gas. Kaya kan kita memang soal Kaya, sumber daya itu soal sumber Jawa daya. Timur. Jadi Oke. ada 9 anak perusahaan di bawahnya PJU. Wow. Jadi PJU sendiri ini punya 9 anak. 9 anak perusahaan. Semangat. Iya. Dan sampai hari ini yang paling sehat itu ada saya nggak hafal ya nama-nama ininya Mas. Anak-anaknya ya? Nama anak-anaknya. Karena banyak loh Mas. Sebanyakan anak. Sebanyak itu ya kan? Tapi satu yang kita ini yang hari ini lagi profit dan bagus itu ada yang Blora Mas. Blora itu kalau nggak salah namanya Blora apa ya gitu namanya. Tapi itu anak perusahaan. Sektor migas juga? Sektor migas. Oke. Terus kemudian ada lagi ini sektor pelabuhan Mas. Oh ada? Ada. Ini masih anaknya PJU? Anaknya PJU. Wow. Namanya DABN. DABN. Delta Angkutan, hanya bukan angkutan ya? lupa ya. Ini unitnya pelabuhan. Tapi Oke, saya oke. ininya agak lupa nama ini. Makanya, karena pelabuhan tak kira Singkatannya. langsung angkutan gitu ya, tak putusi dewe. Oke. Jadi ini kan menyediakan tempat bersandarnya kapal. Ya. Satu, hari ini alhamdulillah DABN itu menjadi leading sektor masuknya pupuk. Jadi pupuk di Jawa Timur itu hari ini masuknya full melalui pelabuhan DABN. Itu posisinya di Probolinggo, Mas. Strategis berarti dia ya? Strategis ya, Mas. Wow, oke. Terus kemudian sebagian besar hari ini batubara perusahaan di daerah Pasuruan, terus kemudian daerah timur, itu batubaranya nggak lagi lewat Surabaya hari ini, tapi sudah lewat Probolinggo. Oke, karena masuk ke pelabuhan-pelabuhan milik DABN itu ya? Ya, DABN. Wow, oke. Berarti tadi sudah ada sekitar tiga BUMD ya? Kemudian ada lagi namanya JGU.
JGU. Jatim Graha Utama. Tak tebak pasti properti. Properti. Bener kan? Graha soalnya Pak Sampean Amar. kok pinter kok. Graha Mas. Graha. Tapi kira sampean dukun loh, Mas. Enggak, bukan. Graha Mas. Graha ya rumah kan ya. Langsung ya pasti properti. Jadi JGU itu punya unit usaha memang properti, Mas. Terus kemudian ada apartemen juga. Ada 2 apartemen tapi di Jakarta, Mas. Oh, lini bisnisnya di Jakarta. Lini bisnisnya di Jakarta. Profit. Sewangan. Terus ada satu lagi juga hotel. Hotel di Jakarta di juga. Di Surabaya kalau hotel. Di Surabaya. Oh, Jalan Tunjungan. Bukan, Mas. Loh, bukan hotel Jalan Tunjungan. Begizar. Oh, yang Jalan Tunjungan beda lagi ya? Beda lagi. Oh, oke. Kalau itu miliknya pemerintah Surabaya. Iya. Kalau yang punya provinsi itu hotel Begizar yang di depannya TP. Iya. Angkringannya enak emang. Di situ itu punya provinsi lah. Oke. Kalau Mas Farhar sering nongkrong di situ ya berarti kan kira-kira sudah nyumbang provinsi lah ya. Jelas Mas, aku orang baik Mas ya. Aku orang bijak Mas ya. Oke, tadi ada Jabang Jatim, BPR, ada Petrogas, PGU, ada JGU. Ya, kemudian ada PWU. Oke. PWU ini banyak anak perusahaan juga di bawahnya. Misalnya Kasa, Husada. Oh, yang kita bahas episode sebelumnya ya. Sebelumnya itu yang bergerak di apa namanya perban ya, kapas. Itu. Terus kemudian ada Puspa Agro. Ini yang di Jemundo ya. Taman apa keren? Sukodono. Benar. Itu juga anak perusahaannya. Terus kemudian ada Moya Kasri, PT Moya Kasri. Anduk. Bukan, Mas. Moya Kasri yang ini di Pasuruan bukan, Mas? Yang di Pasuruan. Ya, unit usahanya adalah air mineral dalam kemasan. Kemudian es batu balok. Sama siropen. Wah, itu sirup legend loh itu. Ya. Itu sirup legend. Itu yang sampai hari ini masih bertahan dengan resep kuno. Mas. Dengan cara tradisional juga. Oh, itu masih caranya masih tradisional sampai hari ini. Tapi yang kayak gitu biasanya laris ya, Mas? Iya, kan? Sampai hari ini mereka masih belum mau untuk hijrah ke yang modern. Memang kadang itu ada cara-cara tradisional yang harus dipertahankan. Rasanya tuh jarinya bedo, Mas. Iya kan? Betul. Pakai mesin sama diaduk sendiri tuh beda gitu kan. Oke. Tadi ada PBU terakhir ya. Lalu? Itu ada lagi, ada pabrik kulit. Pabrik kulit di Pasuruan. Oke. Nah, terus kemudian ada lagi karet. Perkebunan karet? Bukan perkebunan karet, tapi pengelolaan karet. Oh, pengolahannya. Pengolahannya itu ada di Rungkut. Masih under PWU? Masih under PWU. Oke. Artinya kan masih banyak unit usaha yang di bawah PWU ini juga. Nah, kemudian ada lagi BUMD yang lain namanya PT Air Bersih. PDAM, spam tak, Mas? Beda ya? Beda. Ini PT Air Bersih. Oke. Jadi di Pasuruan itu, Mas, ada Umbulan ya, mata air Sumbulan itu. Itu pengelolanya di pusat itu ada pihak ketiga namanya PT Meta. Oh, yang Facebook bukan ya? Namanya sama aja ya? Meta EA. tak kira Meta lo Facebook ya kan? Ternyata bukan Empower. Oke. Nah, PT Air Bersih ini bekerja sama dengan PT Meta dalam rangka mengalirkan air ke PDAM. Oh, spam Umbulan. Oke. Jadi ke Pasuruan, ke Sidoarjo. Oke. Lah yang diminum kan sampean kan Sidoarjo kan. Warga Sidoarjo. Pakai mandi kan. Ambilnya dari Pasuruan. Oke, jauh ya ternyata ya. Dari di Surabaya, Gresik bahkan sampai ke Lamongan. Oke. Luas juga cakupannya. Luas cakupannya. Karena memang kebutuhan airnya Lamongan memang besar, Mas. Terus Gresik juga memang besar. Mereka tidak bisa mencukupi sendiri Tidak bisa mencukupi sendiri kalau hanya mengandalkan dari sumber yang di daerahnya sendiri. Sehingga ngambil dari situ. Itu namanya pengelolanya PT Air Bersih. Terus kemudian ada lagi PT Jamkrida. Jaminan Kredit Daerah. Oh, ini di daerah sini Bonbin ya. Aku beberapa kali lewat soalnya. Kalian butuh jaminan enggak kira-kira? Nah, itu. Sertifikat vaksin bisa nggak jadi jaminan? Tetap ya, berupaya loh. Aku punya 3, Mas. Kalau bisa nggak apa-apa loh. Lumayan ya 3. Iya, kan 3 kali kan vaksin. 4 Mas, aku punya 4. Aku punya 4. Itu nggak bisa ya. Oke. Ada Jamkrida. Kalau dari namanya aja sudah jelas. Jelas ya. Oke. Ya, kan, jaminan gitu. Kemudian ada asuransi, Askrida. Asuransi kredit daerah.
Oh, berarti hulu ke hilirnya kalau kita ngomong soal perbankan aman loh. Aman, sebenarnya Iya kan? aman kita Iya. Mas, kondisinya sangat aman. Insuransinya ada, jaminannya ada, operatornya ada dua ya gitu kalau kan. kita ngomong hari ini BUMD kita yang di urusan perbankan itu ya sama-sama sehat lah. Ya Oke. meskipun BPR belum mampu lah menjangkau jauh seperti kayak Bank Jatim. Proses Sehingga lah ya. proses itu terus harus diupayakan dan memang harus bertahap Mas. Ya. Ngomong usia terus Bank Jatim juga lebih Senior lah ya. senior lah ya. Kalau ono junior iki nyalip senior kayak Sawangane. piye. Sawangane. Nah, BUMD-nya kan banyak nih Mas. Iya. Jatim punya banyak BUMD yang sudah Mas Azam ceritakan. Mereka sudah berhasil nggak jadi kekuatan produktif di sistem perekonomian kita Mas? Kalau di perusahaan-perusahaan yang hari ini sudah ada Mas, dari 9 perusahaan itu sebenarnya rata-rata sudah memberikan dividen juga kepada provinsi. Oke. Cuma tidak sesuai yang kita harapkan dividennya. Ya. Paham kan maksudnya kan ya? Harusnya bisa segini loh. Nah, Kok mek sak mene? kok mek sak mene? Iya ceritanya. Lu lebih bawah. Aku di sini loh, Mas Azam di sini dong. Oke. Ya kalau dividen ada. Ada. Memang ada. Oke. Tapi kan tidak sesuai. Misal kan kalau perusahaan-perusahaan yang kemudian menjadi holding Mas ya. Ya. Kayak PWU misalnya. Membawai sekian banyak perusahaan di bawahnya, anak perusahaan. Termasuk yang nggak asing juga sebenarnya mungkin sampean sering lewat itu. Ada Jatim Expo. Oh, tempat konser. Iya kan? Iya. Konser itu kan juga menjadi bagian dari PWU. Ya. Nah di PWU ini anak perusahaannya tidak semua sehat. Oke. Nah, akhirnya ada subsidi silang yang harus dilakukan Mas. Akhirnya keteteran sendiri. Akhirnya keteteran sendiri. Oh iya. Itu yang kita iya. maksud. Ya BUMD itu kadang menjadi beban, Aha. kadang yang memberikan dividen kan begitu Mas. Karena mereka punya sisi positif dan negatifnya Sisi sendiri-sendiri. negatif, nah. Oke. Kalau gitu yang jadi kunci apa Mas? BUMD yang istilahnya bisa diandalkan lah. Cuman sektor keuangan aja kah? Sektor keuangan sementara ini. Oke. Harapan kita yang ini sudah mulai agak naik dan menuju ke situ ada PJU ya. Oh, PJU Oke, itu oke. melalui apa DABN itu perkembangannya juga sangat luar biasa. Biar unit nggak cuma usaha yang di Blora juga luar biasa. Terus ada unit usaha LPG-nya juga. Jadi supaya nggak cuma bertumpu ke BUMD yang cuma ada di sektor keuangan. Ya, Teman-teman Komisi C yang selama ini memantaunya nilai efektivitasnya kayak gimana Mas? terkait dengan sektor keuangan ya atau Seluruh BUMD-nya. Kan kalau kita ngomong keuangan kan dia jadi kunci nih. ya. Dia jadi kunci, oke. Nah, supaya yang lain bisa ikutan efektif nih, itu gimana nih Kita dorongnya? ini sering ini bareng Mas. Apa namanya hearing bareng. Oke. Jadi BUMD kita panggil semua gitu kan. Satu persatu kita ajak diskusi dan disaksikan oleh direktur-direktur yang lain. Oh, jadi dipanggil itu nggak cuma satu sendiri tapi ada direktur yang Ya, lain juga ya? ada kalanya memang untuk pendalaman ya Mas. Ah. Ada pendalaman itu khusus Oke. antara Komisi C dengan BUMD terkait. Mhm. Tapi ada kalanya kita bareng-bareng Mas. Harapannya dengan bareng-bareng itu ya Urun selalu rembuk bertukar- ya. Selalu bertukar pikiran lah. Gak malah minder Mas, maksudnya gini ya, kalau kita ibaratkan kelas nih ya. Ada anak pintar dijadikan satu forum sama anak yang tidak begitu pintar. Yang nggak gitu pintar nggak minder tak Mas? Kan ini posisinya di holdingnya semua Mas. Oh. Posisi begitu di holding, kita ingin selalu apa namanya harapannya kan ada replikasi lah Mas. Apa yang bisa dilakukan oleh PJU misalnya yang bagus apa, mungkin bisa diduplikasi di perusahaan yang lainnya. Oh. Jadi kesuksesan itu harapan kita itu bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi support bagi perusahaan-perusahaan yang belum bisa meraih kan begitu. Mas. Supaya belajar. Supaya belajar. Dapat inspirasi. Iya. Jadi harusnya itu bukan untuk jadi ajang kamu kok gak iso gitu, Nah, belajar bukan. gitu ya. Belajar Kalau apa? yang model begitu-begitu itu forum tersendiri Mas. Tertutup ya. Tertutup. Maksudnya yang lain gak diajak. Ya, kan gitu nggak kan. diajak, baru Iya, kita iya, memang iya. mengkuliti lah ya bahasanya ya. Wow, kalau kita ngomong soal BUMD ternyata pertanyaannya jadi banyak ya Mawar. Tapi kamu jangan kemana-mana, episode ini bakal seru. Masih tetap sama Fanhar dan juga Mas Azam di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut lagi ya Mawar di podcast Suara Rakyat. Masih bareng sama Fanhar dan juga Mas Azam. Tadi kita terakhir kan ngobrol-ngobrolnya soal BUMD itu ternyata ya seru ya. Seru. Ada banyak, semua punya plus minusnya masing-masing gitu kan.
Tapi kalau aku baca di sosmed Mas, aku nanya teman-temanku, itu pada bilangan, oh BUMD kerja asal-asalan gitu kan. Ya. Kuasar loh omongan arek-arek Mas. Jadi kayak, alah mereka itu loh spiritnya pokok kerja bayaran mari gitu kan. Ya. Inovasi nggak ada, perubahan nggak ada gitu kan. Apa bener sih kayak gitu Mas? Saya sebenarnya sempat kaget juga ya begitu kita masuk Komisi C, terus kemudian hearing pertama. Hearing pertama pasca dilantik. Oke. Karena kan kita kan selama ini kan hanya ngamatin dari luar, Mas. Oke. Sama kayak Mas Fanhar lah, Itu ngamatin dia. dari luar. Begitu kita masuk di dalam terus mendengarkan cerita. Jadi nggak tahu ya psikologinya BUMD ini kalau sudah mau ketemu Komisi C itu bawaannya murung gitu, Mas. Hah? Murung terus pasang muka sedih kan begitu kan. Iya. Ini kan kita gak di mana gitu kan. Padahal kan seharusnya begitu ketemu sama Komisi C harapannya kita gitu. Itu kan lebih bersemangat, Mas. Iya. Kan mau dikasih pencerahan kan. Dikasih pencerahan terus kalau iya. memang kemudian dari hasil diskusinya ada potensi bisnis Ya. yang sangat menjanjikan dan peluangnya besar, pasti kan kita akan berpikir soal penyertaan modal. Itu dia, oke. Ya kan begitu, harusnya kan begitu. Iya. Tapi kondisi ini berbalik pada waktu itu. Jadi begitu masuk ke ruangan ini, direktur lusuh-lusuh. Mulai cerita dengan, jadi begini Pak. Jual kesedihan dong. Nah, jual kesedihan. Jadi kan, ya mohon maaf nih Pak, kalau kita yang muda-muda ini kan, yang lagi semangat-semangatnya ketemu orang sedih, wah gak bisa dipakai nih. Sedih duluan kan begitu. Bener. Like ini sosmed akeh kayak gitu Mas. Gitu. Harusnya kan kalau anak muda terus kemudian ketemu dengan sesama muda ataupun ya kita nggak ngomong usia tua atau tidak. Tapi kalau sama-sama semangatnya ngobrol kan jadi enak Mas. Oh jelas, nyambung ya. Nyambung. At least semangatnya muda lah. Semangat Umur muda, umur boleh lah kan begitu. Iya. Nah harapan kita begitu sebenarnya. Mereka bisa ngomong soal begini loh Mas. Ini kalau kita lakukan profitnya begini, keuntungan kita harus begini. Oke. Gitu kan. Nah harapan kita begitu. Ternyata semuanya menjual kesedihan. Iya. Akhirnya kan miris kita Mas. Iya. Satu persatu diceritakan, iya Pak yang anak perusahaan ini memang profit itu kan. Tapi hasilnya kita pakai untuk ada perusahaan lain yang tidak profit. Ya tidak profit terus tidak bisa berkembang. Kok mau pertahan lo nggak nanya gitu Lah sudah kita lakukan. Tapi banyak permasalahan sebenarnya Mas. Oh. Jadi setiap BUMD ini yang sebenarnya dan harusnya potensinya sangat besar Mas. Masing-masing lah. Kayak mohon maaf ya kalau harus sebut merek misalnya Kasa Husada. Kalau bagi Mas Fanhar Kasa Husada ini bagus atau tidak profitnya? Iyalah sektor alkes kan. Ya. Sektor alkes nggak mungkin lo nggak profit, nggak mungkin nggak cuan. Ya. Orang butuh kan. Ya. Iya. Kondisinya hari ini terpuruk Mas. Kok bisa? Bayar gaji pun nggak bisa. Kok bisa Mas? Coba bayangkan. Kok bisa? Kan ini sektor kesehatan. Jujur Fanhar nggak pernah ngelihat ada klinik bangkrut Mas. Kecuali mismanagement ya. Iya. Ya. Apakah itu uangnya terjadi? Dibawa kabur lah kira-kira begitu lah. Apakah itu terjadi? Ya banyak persoalan sebenarnya Mas. Kalau diurai lebih rinci itu banyak persoalan. Nah kayak Kasa Husada ini kan sebenarnya masalahnya kompleks. Ya. Cuma kan hari ini kita sudah mulai bisa mengurai permasalahan. Oh. Nah kalau kita berbicara soal apakah ini efektif atau tidak, sebenarnya ini sangat menjadi beban Kasa Husada. Tapi peluangnya ada loh Mas. Tapi peluang dan potensinya ini bagus kan begitu. Oke. Sehingga ya sudah kalau modelnya begini, ini hasil diskusi di komisi. Kalau model begini, meskipun sebelumnya komisi sudah merekomendasikan agar Kasa Husada ditutup, agar tidak menjadi beban. Tapi kalau kita kaji ulang berkaitan dengan bisnis alat kesehatan ini kan ya siapa sih yang nggak butuh Mas? Itu dia loh sektor kesehatan loh Empower. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk mengkaji ulang, mengambil atau mengurai masalah-masalah yang ada di dalam. Dicoba bisa nggak? Nah, akhirnya hari ini sudah mulai kita coba ini Mas. Permasalahannya apa? Kalian harus terbuka. Jujur lah. Harus jujur lah. Iya gitu kan. betul. Ngomong laporan keuangannya seperti apa gitu kan. Ya paling tidak kalau kita berbicara laporan keuangan kan yang harus disampaikan kepada Komisi C kan nggak bisa dalam kurun waktu 2 bulan atau sampai 1 tahun. Gak bisa, kuduk sulapan toh Mas. Pasti kan harus mundur. Iya, benar. Oke, berarti kalau gitu indikator untuk apakah BUMD atau anak BUMD ini dibubarkan nggak cuma soal berapa profitnya ya, tapi juga baca peluang ya. Bisa peluang. Kalau memang ada yang profitnya memang rendah dan tidak bisa diselamatkan, mohon maaf kayak pabrik kulit misalnya. Itu profit sudah tidak ada dan potensinya juga nggak ada Mas. Berat ya? Berat. Sehingga Komisi C juga merekomendasikan agar pabrik kulit ditutup. Aslinya masih oke loh Mas karena
awalnya Van Der kira itu ini dipertahankan, ini dibubarkan, ini di merger, itu cuman by number aja. Enggak dong, Iya. ada peluang juga di situ. Ada peluang juga di Baca situ. peluang juga di situ. Loh, ini berarti bagus loh. Enggak cuman asal baca angka, oh gak profit, tutup aja gitu. Ya. Enggak gitu ya ternyata. Bedanya ini menurut orang-orang lama, Mas. Iya. Saya juga tahu ya, karena kita baru masuk di DPR 2024. Bedanya ini kalau ceritanya orang-orang kan DPR Komisi C hari ini lebih serius. Wes rapat gak karu-karuan sampai tengah wengi gitu. Iya. Jadi karena ya saya mikirnya kan ya ini faktornya di dalam Komisi C ini anak-anak muda-muda Iya. yang hobinya nongkrong, hobinya ngopi bareng, dari ngopi dari nongkrong itu kan akhirnya kan muncul Ada, inspirasi-inspirasi kan. betul. Iya. Nah, inspirasi itu dituangkan, Mas. Loh, yo apik loh Mas. Mas. Iya. Jadi kan iya, kita iya. ngopi terus ketemu teman punya bisnis apa. Dia kan bercerita soal Iya. bisnisnya ke kita. Meskipun saya secara pribadi tidak memiliki background bisnis itu kan. Tapi kan teman-teman yang memiliki bisnis dan sukses kan banyak juga kan. Nah gitu, Mas. itu dia. Jadi kan akhirnya kan kerja salah ya kan. Malah disalah. No, enggak. Dari itu bukti bahwa ada. Enggak cuma dilihat numbernya aja. Enggak dilihat nominalnya aja. Perkara ada kasahusada kasusnya misalkan dari cerita Mas Azam. Profitnya enggak gitu bagus. Tapi peluangnya oke. Peluangnya oke. Lawang sektor kesehatan. Didorong untuk maju. Ya. Semoga bisa sesuai dengan harapan sih, Mas. Harapan kita. Iya. Tapi kalau kita baca soal data makronya nih Mas, ada banyak BUMD dan anak-anaknya. Tantangannya itu apa sih? Apakah sesederhana ya karena mereka kurang beradaptasi dengan zaman aja atau ada hal lain Mas? Salah satu faktor memang mereka kurang beradaptasi. Oke. Karena masih didominasi teman-teman kolonial yang Kolonial. tidak mau menjelma menjadi milenial kira-kira kan begitu. Kolonial, iya. Melok perang lah Mas. Aku rodok keras malah urusan kayak ngono, Pak. Iya. Karena kan Iya. saya hearing di anu itu, saya selalu sampaikan, Pak Dirut, saya tahu lah kalau usia saya mungkin seusia putra Bapak. Iya. Gitu kan. Tapi kan setidaknya bagi saya, Bapak punya anak yang seusia Bapak, tolong diajak diskusi anaknya. Itu dia. Saya sampaikan begitu, saya tolong diajak diskusi. Biar Bapak ini tahu bahwa generasinya Bapak sama generasi kita yang hari ini kita hadapi ini sudah berbeda. Nah makanya Bapak perlulah masukan dari putra Bapak, menantu Bapak. Oke. Sesekali ajak ngobrol mereka berdiskusi tentang opo sih senengane arek-arek hari ini. Itu dia. Cara bisnis arek-arek saiki iki koyo opo? Benar. Kan begitu. Iya. Nah. Tapi kalimat itu hati-hati loh Mas. Ajak diskusi anak menantu dilebokno kok Mas. Ya kan? Rawan tuh itu. Iya. Orang menerima dengan salah. Oh oleh. Gitu kan. Malah salah kabeh Mas. Mungkin keliru kabeh engko iki. Iya. Tapi kan bukan itu maksudnya. Enggak, bukan begitu. Supaya dapat insight aja gitu kan. Saya ini hanya terinspirasi ada salah satu tokoh politik kita gitu kan. Jadi kita ini punya ketua umum Mas karena DPR ini kan punya partai kan. Ya. Kita punya ketua umum yang anaknya itu satu ada di jurnalis terus kemudian satunya aktivis kan begitu. Lengkap loh. Terus kemudian yang satu lagi masih proses di mahasiswa. Jadi yang jurnalis itu selalu ngasih masukan kepada bapaknya. Nah kayak gini loh maksudnya itu kan. Pak Masih ini begini insight. loh Pak, ini begini loh Pak. Betul. Bahkan si aktivis bapaknya di demo sendiri. Asik loh kalau kayak gitu tuh asik loh itu. Bahkan di rumah makan bareng gitu sosmed ini kan gimana nasib jadi kamu gitu kan. Anaknya aktivis, bapaknya politisi gitu kan. Bahkan kamu harus rela turun ke lapangan untuk mendemo bagian dari bapakmu kan begitu kan. Ya gak apa-apa gas saya. Nah, dia dengan santainya menjawab, apa yang saya lakukan hari ini dalam rangka membantu tugas-tugas bapak saya. Wih, sangar sih kalau kayak gitu. Nah, artinya kan ini bisa menjadi bagian dari inspirasi Mas. Itu dia. Bahwa sekalipun kita ini kondisinya mohon maaf ya secara usia di atas kita. Terus kemudian kalau mau membuka diri, membuka ruang, berdiskusi insya Allah problem-problem dan permasalahan-permasalahan. Apalagi kalau berbicara BUMD kan rata-rata kan urusannya bisnis Mas. Ya, urusannya kan harus ada inovasi di situ. Harus ada inovasi. Iya. Dan anak muda yang biasanya ya kadang inovasinya ini ngawur tapi menjanjikan kan gitu Mas. Iya. Kadang anak muda ini juga mohon maaf inovasinya dapat tapi ruangnya nggak ada. tertutup kan Ya, begitu Mas. Betul. Makanya saya selalu sampaikan Pak, kalau punya karyawan yang muda tolong berikan ruang. Ajak mereka diskusi, ngomong. Nah, soal nanti pertimbangan baik dan buruknya, ya Bapak ini kan punya jajaran direksi. Itu punya dia, benar. Tidak semua apa yang disampaikan oleh anak muda itu langsung diambil mentah. Yes, di situ poinnya kan. Tapi kita harus membuka ruang bagi mereka. Oke, nah ketika masalahnya versi Mas Azam adalah kurangnya adaptasi dengan zaman. Padahal jadi penasaran nih Mas. Masa
pegawai BUMD senior-senior Mas, nggak ada yang seumuran kita tak Mas? Yang seumuran kita. Seumuran kita tuh nggak segensi itu loh Mas. Kita tidak segensi itu loh Mas. Masa nggak ada Mas? PLT sih ada di PJU PLT. Untuk direksi? Direksi masih seumuran kita. Alhamdulillah masih ada ternyata. Masih ada. Itu baru Mas, baru ini. Oh baru ini. Baru banget. Tak pikir dari dulu Mas. Baru banget ini. Oke. Terus sisanya nggak ada sudah. Padahal untuk di sektor-sektor esensial kayak gitu perlu kan ya? Perlu Mas. Nah itu loh Empower. Jadi kadang itu kita untuk adaptasi dengan zaman itu penting. Dan celakanya itu masih jadi salah satu tantangan utama untuk teman-teman BUMD di Jawa Timur Mas ya. Founder masih punya banyak pertanyaan buat Mas Azam. Tapi kamu jangan kemana-mana Empower. Tetap stay di episode ini podcast Suara Rakyat. Balik lagi sama Founder Empower di podcast Suara Rakyat. Masih bareng sama Mas Azam. Mas, tadi kan kita sudah bedah masalahnya. Ya. Kita sudah bedah potensinya. Nah sekarang gimana caranya kita bisa sampai ke sana Mas? Ya. Mengubah sesuatu. Ini kalau versi Founder ya. Gak iso Mas, pelan-pelan Mas. Kadang pelan-pelan itu selak yang masuk duluan tuh jadi terkontaminasi. Ya kan? Betul. Kita masukkan anak muda pelan-pelan dari bawah gitu kan. Ternyata oh nyaman ya gak kerja bayaran. Ujung-ujungnya. Iya kan? Akhirnya katut Mas, terbawa gitu kan. Langkah strategis apa yang dilakukan DPRD? Ekstrim kah? Kalau di kepalaku gini Mas. Ya udah, potong satu generasi, del gitu kan. Ganti yang baru. Apa seperti itu? Itu sebenarnya mimpi dan harapan kita Mas, DPRD. Kita sudah sevisi ya. Iya, diskusi kita itu rombak total jajaran DPRD, jajaran direksi maupun komisaris di BUMD. Wow. Ini sangat ekstrim sebenarnya. Iya. Tapi bagi kita Mas di Komisi C, ini menjadi bagian dari satu langkah yang pasti. Karena nggak ada lagi gitu. Karena nggak ada lagi. Kita berbicara soal BUMD misalnya. Mau kita dorong apapun, seperti apapun. Ya. Mau kita sertakan modal seperti apapun. Ini kan sudah berjalan bertahun-tahun nih. Iya. Dan parahnya orangnya sama Mas. Rasa nyamannya sudah terbentuk Mas. Terus orangnya ini muter-muter. Iya. Jadi ya hari ini di BUMD ini, terus kemudian nanti ikut bidding di BUMD satunya. Habis itu ikut bidding lagi di BUMD satunya. Muter ya Mas. Jadi muternya orang-orang itu saja gitu loh Mas. Pengalamannya oke loh berarti Mas. Pengalamannya bagus banget. Bagus banget loh. Karena Ya. dari PJU terus pindah ke PWU, dari PWU pindah ke JGU. Transfer pemain ya. Transfer pemain. Ya ampun ya. Jadi saya pikir ya jajaran direk ini sudah capek lah muter-muter Mas. Ya paling pensiun aja gitu ya. Nah, dari satu tempat ke tempat lain ini masa nggak capek Mas? Iya, Kita aja jalan kaki capek loh. Iya betul juga. Apalagi ini muter-muter. Iya. Makanya kita selalu mendorong kepada Ibu Gubernur agar berani mengambil langkah yang pasti. Rombak total lah gitu kan. Jajaran direksi, komisaris itu kan. Ya kasih ruang dan kesempatan lah bagi anak muda. Karena anak muda ini jangan sampai menjadi hanya menjadi ruang semu Mas. Seakan-akan punya ruang tapi ya ketika Pak saya punya ide Nggak ini ada. nanti ya gitu. Kan? Podo aja. Jangan sampai teman-teman muda ini menjadikan diberikan ruang semu saja gitu kan. Ya. Tapi berikan mereka ruang yang nyata. Bu Hovifah sebagai gubernur misalnya waktu kampanye kan selalu keluar-keluar, kita selalu mengapresiasi anak muda. Betul. Wujudnya apa Bu? Itu dia. Kan begitu Pak. Waktunya perwujudannya ya. Waktu yang wujudan ini kan. Nah, yang lebih konkret kalau misalnya Mas. Ini kan langkah konkret aja. BUMD ini kan kewenangannya di provinsi. Ya. Kalau memang Bu Hovifah itu komitmen dengan apa yang disampaikan, ya kasih ruang lah buat anak muda. Tapi itu akan atau gimana tuh? Masih ada obstacle-nya nggak? Masih ada hambatannya nggak? Kalau pengalaman yang ini ya, yang sudah berjalan kayak hari ini ya, misalnya di PWU yang sudah waktunya ganti tapi ternyata masih tetap terus di JGU yang direksinya diperpanjang begitu. Gak ada umur pensiunnya tak Mas? Kan aku jadi penasaran loh, PNS saja ada pensiunnya Mas, masa BUMD enggak ada? Gak ada Pak, itu suka-suka gubernur aja ya. Astaga beneran gak ada Mas? Gak ada Mas. Wih, jadi walaupun, ngapunten ya, umur 80 pun asalkan dapat ACC boleh? Boleh. Astagfirullahaladzim. Makanya ini kemudian melalui perda, perda perubahan ini kita ingin ada aturan yang lebih detail. Terutama ya berkaitan dengan usia juga Mas, untuk jajaran direksi. Ya kalau terlalu gengsi ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin, begitu kan, nggak ya. bagus. Ya kita kan harus ini juga Mas. Ini kan ngomong performan juga. Karena ketika sangat terlalu muda, terus kemudian harus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain kan, mungkin membuat perusahaan lain bisa ragu kan begitu. Betul. Ya ini kan tidak dalam rangka mendiskreditkan teman-teman Gen Z gitu kan.
Tapi kan kalau perubahannya dari yang terlalu tua terus langsung ke Gen Z mungkin Kaget jelas. kan begitu. Agak nggak adil juga Mas ketika staff level atau manajerial level itu ada umur pensiunnya tapi direksinya nggak ada. Lah, Iya kan? itu kan begitu. Jenjang karir mentok lah jadi Mas. Jadi kan begini, kayak misalnya di Bank Jatim misalnya. Ya. Selagi mereka menjadi pegawai, ini kan ada usia pensiunnya. Tapi begitu mereka mau nyalon menjadi jajaran direksi, ini kan harus mundur dulu Mas. Nah, Dari iya, pegawai. lek kepilih Mas. Ya lek kepilih. Lah ya kan itu kan masalahnya. Nah, makanya biasanya kenapa jajaran direksi di perbankan itu didominasi oleh orang tua-tua. Faktor utamanya adalah ya mereka ingin memperlambat atau memperlama masa bekerjanya loh. Ya. Ya apa ya? Apa jenenge ya timbangannya pensiun aku tak nyoba iki lah jane. Ya ampun. Mbok ya lek wis gitu loh. Kasih kesempatan untuk yang lain untuk maju gitu gak sih Mas Azam? Harusnya kan begitu. Iya, tapi tadi saya tertarik dengan keyword dari Mas Azam yang bilang sinergi dengan perusahaan lain. Iya. Antar BUMD kita di Jawa Timur, belumkah Mas? Yang hari ini yang sudah berjalan Ya. ini belum ada Mas. Yang bersinergi antara Belum BUMD ada. itu. Loh, padahal kan banyak, let's say tadi yang Kasa Husada, misalkan Ya. keuangannya berat. Ya ngajuin kredit lah ke Bank Jatim. Ya, permasalahan kan harusnya begitu kan? Iya. Nyatanya nggak bisa. Kenapa Mas? Kan dulur dewe lah ya katakanlah. Ya, secara naluriah, secara alamiah memang begitu Mas. Secara naluriah dan Tapi alamiah. Bank Oke. Jatimnya juga ragu. Lu alah. Iki lek duit tak sereno dan Mbak gak nggak balik. dibayar. Bangkrut perusahaan. Berarti kalau kayak gini nih butuh diskresi Mas ya. Makanya. Butuh langsung dari atas tulung ngono po adikmu kan kayak gitu. Iya. Ibarat ini keluarga loh Harus Mas. begitu. Iya Pak. kan? Tapi langkah itu tidak dilakukan oleh gubernur Mas. Dan DPR tidak bisa ngapa-ngapain. Padahal potensi itu ada. Potensi itu ada. Oke. Selain Bank Jatim sama Kasa Husada deh Mas, biar contohnya agak luas. Apa Ya. misal yang bisa saling sinergi? Misalnya yang saling sinergi urusan inilah apa namanya DABN misalnya. DABN. DABN itu kan pasti nanti persoalan air. Kalau ini benar-benar kita apa namanya benar-benar maju nanti ya perkembangannya pesat misalnya. Persoalan air bersih harusnya bisa masuk di situ. Ya. PT air bersih. Terus kemudian air mineral dalam kemasan misalnya. Bisa langsung join ke situ. Bisa langsung join ke Ngambil ke situ. situ harga khusus Dengan misalnya. harga khusus. Iya. Terus kemudian untuk kebutuhan kapal misalnya kan rencana di situ juga akan ada Trans Jatim Mas yang laut, Trans Laut Jatim. Oh bakal ada. Bakal ada. Ih, sangar sih. Di situ kan. Iya. Artinya kan itu kan pasti ada kebutuhan-kebutuhan tertentu Mas. Kalau itu dikerjasamakan antar BUMD kan menarik ini Mas. Kalau soal harga khusus nggak nyalain aturan kan Mas? Nggak ada. Ini kan soal agen lah misalnya Mas. Oh harga agen ya. Agen. Anggap agen. saja misalnya Oke, perusahaan oke. ini menjual ke perusahaan yang di pelabuhan dengan DABN itu memposisikan diri DABN sebagai agen. Karena apa? Karena DABN akan menjual lagi ke penumpang. Oh. Kan begitu, Mas. Oh iya. Jadi sebenarnya by regulasi nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Cuman mau apa enggak? Mau apa enggak? Oke, kalau kasus Kasa Husada sama Bank Jatim itu kan terlalu mengkhawatirkan Mas Ya. ya. Ini kan enggak. Contoh yang Mas Azam kasih kan sebenarnya aman. Ya. Secara bisnis juga menguntungkan. Pertanyaannya Vanar adalah kok enggak? Tidak ada yang menjembatani Mas. Siapa sih harusnya Mas yang menjembatani? Gubernur. Nggak bisa teman-teman Komisi C. Nggak bisa. Aturannya yang belum ada. Oke, ya. Willingly-nya belum muncul. Belum berarti muncul. nih ya. Kita mau ngotot seperti apapun, Heeh. ya mereka kan nggak bisa. Terus kemudian Komisi C harus dituruti kan nggak bisa. Karena memang payung hukum kita untuk ngotot di wilayah itu, masuk ke wilayah itu belum ada. Mas. Oke, teman-teman Komisi C tidak punya ruang di situ. Tapi kan ketika direksi BUMD-nya ini, kamu tak kasih saran ini loh. Ini kamu kesini yo, kamu kesini yo. Kalau mereka nurut kan aman sebenarnya Mas. Upaya itu sudah kita lakukan melalui Biro Perekonomian lah, yang kita paksa karena Biro Perekonomian secara ini kan mitra kita Mas. Ya. Kita paksa. Pak Biro ini minta tolong ya dipertemukan. Ya. Agar ini tersupport karena ya berbicara anggaran mereka nggak mampu tapi potensi mereka dapat gitu kan. Nyatanya sampai hari ini Apa sih Mas kendalanya? Maksudnya gini loh. Kenapa sih mereka nggak mau? Oke, yang menjembatani dari Bu Gubernur willingly-nya belum muncul. Willingness-nya belum ada gitu kan. Tapi kenapa ini dua orang ini ibarat yang jodoh nggak ada kan bisa ditemuin sendiri ngobrol loh gitu kan. Iya. Ini potensi bisnis loh kok nggak mau. pikiran saya selalu begitu Mas. Oke, karena merasa alah gak dikongkon gitu. Lah enggak, maksud saya kan ya harusnya mereka kalau mereka ini punya apa namanya naluri bisnis yang besar misalnya, secara otomatis kan nggak gantung Mas. Iya. Artinya Aduh, nggak gantung berat itu ya.
Ya kita anteni duit itu kondi. Tapi kan ada langkah-langkah yang ya memang itu muncul dari dirinya gitu. Iya. Itu yang nggak ada ya? Nah itu yang nggak ada. Wah gitu yo abot pas kalau kayak gitu. Oke deh, kalau misalkan sinergi antar BUMD nggak ada gitu kan. Coba tak geser lagi pertanyaannya. Siapa tahu, semoga yang ini jawabannya ada Mas ya. Pernah nggak mereka diarahkan untuk dukung sektor strategis? Let's say UMKM, petani, desa-desa tertinggal. Ini strategis loh Mas, karena ini juga peluang bisnis buat mereka. Sebenarnya, kalau mau di petani, sudah atau belum Mas? Kalau itu ada yang sudah kita dorong, terutama di sektor pangan Mas ya. Untunglah, rodok lega aku Mas. Masuk ya cek nemenin temen Mas. Bener, aku iki sampai gak ono jawabannya agak kasihan ya. Untungnya ada. Iris lah ya. Iya. Jadi Jawa Timur itu kan ada beras cetar. Itu yang dikelola oleh JGU. Terus kemudian ada beras yang diambil dan dikelola oleh Puspa Agro. Nah itu kan urusannya di market bisnis pangan lah kan begitu Mas kira-kira. Dan mereka langsung ngambil dari petani itu. Itu berasnya tidak impor. Langsung ambil dari petani dengan kualitas yang bagus. Karena apa? Karena itu ada mulai didampingi mulai pembibitan Mas. Berarti bisa ya sebenarnya kita punya beras premium tanpa impor ya? Benernya bisa gitu kan. Nyatanya ada gitu kan hari ini. Karena ada beras di Jawa Timur pula gitu kan? Jawa Timur kan. Nah harapan kita core bisnis yang model begini ini Mas. Ini kan bisa menjadi bagian dari inspirasi di BUMD-BUMD yang lain. Iya, benar. Karena peluangnya banyak ya. Intinya kan ono niat, ya pasti ono langkah kan gitu. Kadang niat tok sih Mas. Langkahnya sik nanti ya. Sik nanti. Yang susah itu di situ loh Mas. Jadi ketemu sama Komisi C, selalu presentasi soal ini rencana kita. Sudah ngomong gitu, panjang kan lebar. Hampir sejam bahkan sampai 2 jam. Pertanyaan kita, kapan mulai dilakukan? Itu biasanya jawabannya piye Mas? Ya ini Pak, kita masih... Astaga, ini mah kita masih nunggu arahan, coklatnya belum ada, cuklisnya belum ada. Selalu begitu. Ya ampun, kalau kayak gitu memang gimana Mas ya? Kalau misalkan ternyata regulasinya nggak muncul untuk memudahkan usia direksinya, bisa nggak didorong? Ya rodok makson, nyuruhnya rodok makson sih Mas. Ya nanti kita tahannya melalui perda terkait BUMD terkait. Jadi setiap BUMD itu kan ada perdanya Mas. Perda tentang PJU misalnya, tentang perda tentang BWU gitu kan. Kalau memang di harapan kita melalui perda BUMD ini kan sudah bisa dipakai oleh seluruh BUMD. Tapi kalau kemudian ini gagal di sini ya sudah berarti harus kita kunci melalui regulasi di setiap BUMD-nya. Potensi gagalnya ketika pakai perda BUMD-nya besar di Mas? Aturan di atas ya. Oh, jadi diamankan gitu ya. Siapa tahu di sini kok sik bleset, sik nemu aja celah gitu kan, dikunci lagi. Itu sudah mulai proses Mas untuk penguatan BUMD itu. Hari ini sedang berproses tapi regulasi pengajuan perundang-undangan ya, peraturan hari ini kan harus melalui Kemendagri Mas. Mulai tahun presiden hari ini. Nggak bisa langsung? Nggak bisa di sini dulu Mas. Kenapa gitu Mas? Karena kan pemerintahan provinsi ini menjadi bagian dari kepanjangan tangan pemerintah pusat. Ya kan, sehingga ada apapun, ini aturannya hari ini, aturan barunya harus melapor dulu ke pusat. Dalam hal ini Kemendagri. Jadi Biro Perekonomian berkonsultasi kepada Kemendagri terkait dengan rencana yang akan kita lakukan. Maksudnya perubahan ya, misalnya perubahan aturannya, perubahan perdanya. Itu dikonsultasikan dulu. Nah, pasti nanti tugasnya di situ di Kemendagri. Ini berbicara tentang BUMD ini peraturan pemerintahnya apa? Terus ada aturan lainnya enggak apa gitu kan. Terus sama misalnya urusan cipta kerja misalnya. Masuk enggak aturan di situ? Akhirnya mencarikan payung hukum. Jadi nanti sistemnya Mas, ini dari bawah ini mengajukan, dari pusat ini bisa menolak kan gitu kan. Begitu menolak kalau kita ini ingin terus berlanjut di situ, maka kita harus mencarikan payung hukum. Agar satu pasal secara peraturan pemerintah nggak bisa. Tapi melalui payung hukum aturan yang lain, cipta kerja kayak atau ombudsman kayak ternyata bisa. Ya berarti kita masuknya harus dari situ. Sudah disupport penuh loh ini sama teman-teman Komisi C. Tinggal willingness dari pihak-pihak terkait harusnya muncul gitu kan. Mas Azam terakhir kalau kita bicara BUMD, idealnya ke depannya versi Mas Azam dan teman-teman Komisi C itu seperti apa? BUMD ini yang hari ini sedang berjalan kan memiliki core bisnis yang nyata Mas. Kegiatan usahanya sudah nyata dan sudah bertahun-tahun dilakukan. Secara logika persoalan-persoalan yang dihadapi, tantangan, terus potensi seharusnya sudah diketahui karena
orang-orangnya juga itu aja. Ya. Gitu kan. Artinya seharusnya BUMD lebih mudah untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Nah itu dia. Untuk nyampe ke sana Empower, teman-teman Komisi C nggak bisa sendirian. Nggak bisa sendiri. Butuh kamu juga. Kita kawal bareng-bareng. Bukan ngerepoti kamu. Bukan ngerepoti kamu yang sudah bayar pajak terus masih disuruh ikut ngawasi. Enggak, bukan itu tujuannya. Tapi masukan dari kamu itu akan sangat berguna buat teman-teman Komisi C. Betul. Gitu. Makanya kamu wajib banget komen di episode ini atau langsung reach out ke sosmednya Mas Azam. Apa Mas sosmednya Mas? Azam El Dikri. Azam El Dikri. El Tikri. Dikri ya. Tuh kan. Kamu langsung komen di sana, kamu kasih masukan kamu. Jangan lupa juga kamu share seluas-luasnya episode ini supaya makin banyak yang kasih input. Subscribe juga. Subscribe itu penting. Like juga penting. Terima kasih Mas Azam. Semoga kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ini seru banget ngobrol sama Mas Azam. Nanti lain waktu ya. Siap. Thank you banget Empower. Jangan sampai kamu kelewatan episode-episode podcast Suara Rakyat lainnya. Vanhar pamit. Mas Azam juga pamit. Sampai jumpa Empower. Bye-bye.